Mari kita belajar dari sejarah bahwa benar jika pihak asing sudah lama bermain di Indonesia selama ini. Mereka berhasil menggulingkan Soekarno melalui kudeta militer untuk menguasai emas di Papua. Dan sekarang mereka menggunakan isu HAM untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah berhasil mengambil alih Freeport. Jejak digital pihak asing yang ingin menjatuhkan Soekarno dan Jokowi. Artikel dari Nafis, guys. Indonesia ini merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah dan belum dimanfaatkan secara maksimal selama ini ya guys. Tidak heran jika banyak negara asing yang merasa iri dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Selain keanekaragaman hayati dan sumber daya alam seperti minyak dan gas, Indonesia memiliki sumber daya non-hayati seperti mineral dan batuan. Sumber daya alam Indonesia di tiap daerah memang sangat beraneka ragam. Sumber daya alam di Indonesia akan dibahas satu persatu berdasarkan daerah penghasilnya karena setiap daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Tidak heran jika pihak asing ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menjatuhkan Presiden Indonesia yang sah. Ada yang masih ingat ribuan dokumen yang dirilis oleh Arsip Negara Amerika Serikat untuk menghabisi sejumlah pemimpin dunia termasuk Soekarno? Hal ini terungkap dalam salah satu dari 2.891 dokumen yang dirilis melalui situs resmi Arsip Negara bertajuk Investasi Keterlibatan CIA dalam Rencana Pembunuhan Pemimpin Asing. Dokumen ini membeberkan hasil penyelidikan eksekutif Direktur Komisi CIA hingga tahun 1975. Di halaman kelima dokumen tersebut, Komisi Penyelidikan ini memaparkan hasil interogasi dengan Richard Piesel, Wakil Direktur Bidang Perencanaan CIA kala itu guys. Piesel juga diinterogasi mengenai diskusi di dalam badan tersebut mengenai kemungkinan upaya penghabisan Presiden Soekarno dari Indonesia yang prosesnya sudah sampai pada titik identifikasi siapa yang bisa direkrut untuk upaya ini, tulis komisi tersebut. Pihak intelijen Amerika atau CIA juga pernah ketahuan mendukung aksi pengacauan PRRI atau Permesta tahun 1958 tetapi gagal. Bahkan salah satu anggota CIA, Alan Pope, berhasil ditangkap pasukan TNI. Presiden Soekarno pernah secara terang-terangan menyampaikan adanya konspirasi penghabisan terhadap dirinya itu kepada Duta Besar Amerika Serikat guys untuk Indonesia saat itu, yaitu Howard Jones, dan Dubes Amerika Serikat itu tidak menyangkalnya. Demi membina hubungan diplomatik yang tetap baik, Dubes Jones atas perintah Presiden Johnson bahkan menawari Soekarno berkunjung ke Amerika Serikat dengan jaminan tidak akan dihabisi oleh CIA. Informasi tentang adanya upaya untuk menghabisi Soekarno diakui oleh CIA sendiri melalui dokumen rahasia yang sudah tersimpan selama 50 tahun dan baru dibuka oleh Kedubes Amerika Serikat di Indonesia pada 17 Oktober tahun 2017. Lalu kenapa pihak intelijen Amerika ingin menghabisi Presiden Soekarno guys? Ternyata pihak asing ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia yaitu emas di Papua. Ada yang ingat jika Presiden Kennedy diundang oleh Presiden Soekarno untuk datang ke Indonesia tahun 1964. Yang salah satu agendanya adalah membahas program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. Tetapi peristiwa tersebut tidak pernah kesampaian guys karena akhirnya Kennedy ditembak meninggal dunia pada tanggal 22 November tahun 1963. Apakah ini sebuah kebetulan jika Soekarno dan Kennedy sengaja ingin dihabisi agar pihak asing bisa menguasai emas di Papua, Indonesia? Setelah beberapa kali CIA gagal untuk menghabisi Presiden Soekarno, tapi akhirnya Soekarno berhasil diturunkan pada tahun 1965 setelah peristiwa G30 SPKI dan naiklah nama Soeharto. Dan akhirnya guys, mimpi pihak manajemen Freeport untuk menguasai harta karun dari tanah Papua terwujud ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Lama pimpinan Soekarno ke rezim Orde Baru di bawah kendali Soeharto. Pada Jumat 7 April tahun 1967, belum genap sebulan Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Jadi makin kelihatan bukan bagaimana pihak asing menghalalkan segala cara untuk bisa mengeruk sumber daya alam yang melimpah ruah di Indonesia ini? Ternyata guys, kasus kudeta militer untuk menggulingkan presiden yang sah ini juga pernah terjadi di Chile pada tanggal 11 September tahun 1973. Pada saat itu guys, Presiden Chile yang sah bernama Salvador Allende
yang dipimpin secara demokratis digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh Augusto Pinochet dalam kudeta berdarah yang didukung oleh CIA dengan nama Sandi Jakarta Operation. Kita juga tentu masih ingat guys bagaimana pihak asing, Amerika dan sekutunya dalam menggulingkan pemerintah yang sah di Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein dengan dalih Irak memiliki senjata pemusnah massal. Dan akhirnya kita jadi paham bagaimana propaganda jahat yang dilakukan oleh pihak asing, Amerika dan sekutunya untuk menguasai sumber daya alam minyak di Irak dengan menggunakan isu senjata pemusnah massal. Fakta yang tidak terbantahkan jika pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menguasai Freeport setelah dikuasai oleh pihak asing selama 50 tahun lamanya. Dan sekarang guys, pihak asing, Amerika, nyinyir terhadap pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini dengan menggunakan isu hak asasi manusia atau HAM. Beberapa hari yang lalu pihak Amerika menyoroti aplikasi Peduli Lindungi yang katanya melanggar HAM. Apakah aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia sangat membahayakan pemerintahan Amerika sehingga Amerika harus mengatakan bahwa aplikasi tersebut melanggar HAM guys? Pihak Amerika juga menyoroti kasus meninggalnya 6 orang Laskar FPI dengan dalih melanggar HAM. Laporan Amerika Serikat ini juga mengutip pernyataan Komnas HAM soal kasus yang terjadi antara Laskar FPI. Padahal Komnas HAM ini secara tegas sudah menyatakan jika penembakan Laskar FPI tersebut bukan pelanggaran HAM berat. Kita juga jadi bertanya-tanya ya, apa urusannya Amerika Serikat ikut campur membela kasus kematian 6 orang anggota Ormas Terlarang FPI di Indonesia? Sudahlah guys, rakyat sudah muak ya dengan isu HAM, apalagi disampaikan oleh Amerika yang merupakan negara pelanggar HAM terbanyak di dunia. Pertanyaannya guys, siapakah LSM di tanah air yang melaporkan Indonesia melakukan pelanggaran HAM kepada Amerika tersebut? Ternyata LSM itu bernama Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Dalam media ini disebutkan jika laporan HAM Amerika Serikat tersebut mengutip laporan Kontras yang menyebut bahwa ada 16 kematian diduga karena penganiayaan oleh aparat keamanan antara Juni 2020 sampai Mei 2021. Dari informasi di atas guys, kita jadi bertanya ya, kenapa Kontras sering menyerang institusi keamanan negara seperti polisi dan TNI selama ini? Mereka melaporkan ada 16 kematian diduga karena penganiayaan oleh aparat keamanan. Di Papua guys, mereka menuduh aparat melakukan kekerasan. Apakah Kontras ini sengaja menyerang institusi keamanan dengan menggunakan isu pelanggaran HAM untuk merusak nama Indonesia di mata dunia dan untuk melemahkan institusi keamanan Indonesia? Dan terbukti bukan jika laporan Kontras ini telah dipakai oleh pihak asing seperti Amerika untuk menyerang Indonesia dengan mengatakan Indonesia melanggar HAM guys. Jadi jangan salahkan rakyat ya jika memplesetkan nama LSM ini menjadi lembaga suruhan Mama Rika karena cari makan dengan menjelekan bangsa sendiri. Nah, akhir kata guys, mari kita belajar dari sejarah bahwa benar jika pihak asing sudah lama bermain di Indonesia selama ini. Mereka berhasil menggulingkan Soekarno melalui kudeta militer untuk menguasai emas di Papua. Dan sekarang mereka menggunakan isu HAM untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah berhasil mengambil alih Freeport setelah dikuasai oleh pihak asing selama 50 tahun. Nah, sekarang mari kita waspadai ya propaganda asing yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah dengan berbagai macam isu. Wassalam dari Nafis Siwat. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye. Nah, di belakang saya ini adalah drop point. Ini tempat yang ditambang dengan diledakkan. Hasilnya adalah batu-batu seperti ini. Namun, yang lucu adalah justru yang berwarna emas ini ternyata tidak mengandung emas. Mereka sebutnya pengotor. Dalam bahasa Indonesia, pirit. Sedangkan warna-warna biru inilah yang high grade.